أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para sesepuh pimpinan ormas Islam, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota Prabu Muli, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Muli, Ketua IKADI dari Kota Prabu Muli, Ketua Majelis Ta'lim dan ormas-ormas Islam lainnya, juga anggota DPRD Kota Prabu Muli, Bapak Ustadz Mat Amin yang menjadi wasilah kami, juga dari Majelis Al-Awwabin, Abdul Ustadz Faisal, dan segera aktivis Majelis Ta'lim dan ormas Islam lainnya, Ketua Masjid Al-Falah Bapak Mainur Penny, hafizahullah wa ra'ah. Saya mohon maaf kalau tadi menyebabkan Bapak seperti robot kehilangan baterai, dan saya mohon izin duduk di atas ini karena tadi beliau sendiri yang bilang saya ini pesatnya Pak. Dia gugup karena baru sekali inilah ketemu Kiai selesai ini. Memang besar Pak, 100 kilo lebih Pak. Makanya wajar beliau gemetaran, itu wajar. Jadi mohon maaf bagi kursi ini Pak, kalau tegak kelamuan tidak kuat, kalau duduk kelamuan juga tidak kuat. Dari tempat Ustaz Mat Amin lonjol lagi susah. Jadi mudah-mudahan insyaallah majelis ini saya mohon izin para kiai, para tuan-tuan guru, saya duduk di atas bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua, tapi
karena panitia juga yang nawai. Ustaz Habib pakai kursi aja tuh di kawan tadi siap seperti yang di belakang selalu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah peringatan tahun baru Islam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya malam hari ini berbahagia. Dari tadi pagi kami jalan Pak, jam 7:30, jam 8 rombongan kami jalan dari Palembang. Sengaja satu hari full ini di Prabu Mulih. Senang, karena kami senang ternyata Prabu Mulih ini masih banyak orang-orang yang punya ghirah, masih banyak orang-orang yang bangga dengan tahun barunya, masih banyak umat Islam yang tahu identitas dirinya. Kadang-kadang di zaman sekarang kita ini punya identitas Muslim tapi hilang kebanggaannya. Kalau manusia sudah kehilangan jati dirinya, maka dia kehilangan harga dirinya, akhirnya menyebabkan merendahkan dirinya, dan yang lebih sedih lagi dia akan menjual dirinya. Kalau manusia, sekali lagi saya ulangi, hilang jati dirinya, lupa dia bahwa dia seorang Muslim, maka kemudian dia akan hilang harga dirinya. Tidak ada harga lagi dirinya. Akhirnya dia merasa dirinya rendah, ujung-ujungnya dia jual dirinya. Wajar Sayyidina Umar bin Khattab di dalam maqalahnya beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa idza taghaina ghairuh adzallana Allah. Kami kelompok manusia yang Allah muliakan kami dengan Islam. Kalau kami cari kemuliaan dari yang lain, Allah hinakan kami. Maka berbahagialah kita yang malam hari ini berusaha mencari kemuliaan dari Islam. Di saat banyak umat Islam mungkin kalau ditanya, ngapo hari ini libur tanggal abang, tanggal merah. Kalau ditanya, ngapo libur? Tak tahu tanggal merah, libur nasional. Bapak Ibu tahu kalau ditulis di kalender sekarang, kadang-kadang tak ditulis lagi acara apa ini, munasabatnya apa, libur apa ini. Di sebagian kalender kalau ditulis libur nasional, selesai. Akhirnya kita lihat umat Islam sendiri seolah tidak peduli dengan tahun barunya. Momentum-momentum seperti ini lewat begitu saja. Sementara tahun baru orang lain tambah hari tambah besar. Kalau ucapan tahun baru, Masjid Al-Falah ini bikin ucapan tahun baru kan? Di masjid, Dewan Masjid Indonesia Kota Prabu Mulih, insya Allah mulai tahun depan kerahkan seluruh masjid. Jangan mulai tahun depan, mulai Maulid Nabi. Maulid Nabi bikin spanduk. Satu spanduk itu kali mahal 50.000. Kalau satu kali 3, satu kali 4, 50.000. Kalau kas masjid tak kate, sokongan jamaahnya wong 50.000 lewat. Selesai masalahnya. Bikin spanduk, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad, selamat tahun baru Islam. Jangan kayak selamat kapan juga lewat di jalan Kota Prabu Mulih, gongsi fajah, selamat tahun baru Imlek, selamat Natal. Saya tidak marah, saya tidak mau ngadu domba, saya tidak mau jadi rasis, saya tidak mau jadi fasis, saya bukan sektarian, saya bukan anti agama lain, tidak. Tapi saya punya kecemburuan dengan agama saya. Masa iya di negara, di kota yang mayoritas Muslim, mayoritas agamanya Islam, tapi hari-hari besar Islam ucapannya seolah tidak ada. Ini penting, karena kalau tidak anak-anak kita ini tahun depan 10 tahun lagi tidak tahu lagi apa itu maknanya 1 Muharram, tahun libur nasional tanggal merah. Alhamdulillah di Palembang tahun ini kita sudah mulai sedikit-sedikit, sudah dimulai. Prabu Mulih juga saya dengar sudah dimulai. Insya Allah Maulid Nabi tebal. Di Prabu Mulih ada berapa masjid, Pak Ketua? 200 masjid. Kalau 200 masjid pasang semua, ditambah musholanya, insya Allah semarak. Jangan kalah kita dengan tahun baru yang lain. Jangan kalah kita dengan momentum yang lain. Besarkan hari-hari besar kita. Termasuk besok juga 17 Agustus besarkan. 17 Agustus itu adalah momentum besar, momentum mulia yang menunjukkan perjuangan dari para syuhada, dari para mujahid-mujahid yang berjihad memerdekakan bangsa dan negara kita. Insya Allah. Jadi makanya saya bangga, saya bersyukur
malam hari ini bisa kumpul sama-sama, walau harinya bergeser, satu hari ini kan geser. Mestinya kalau tanggalnya kemarin 1 Muharram, saya datangnya 2 Muharram, karena kebetulan juga liburnya 2 Muharram, digeser sama pemerintah. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak. Besok Maulid Nabi digeser juga. Mestinya liburnya Selasa jadi Rabu. Kenapa? Jangan sampai long weekend. Mudah-mudahan niatnya baik. Dan cuma tahun ini, jangan kayak besok Lebaran Idul Fitri, Idul Adha digeser pula. Kalau Lebaran yang lain digeser apa tidak, wallahu a'lam. Tapi penting bagi umat Islam sadari bahwa saat ini kita bukan berada dalam kondisi yang nyaman, yang aman. Kita bukan berada di dalam situasi yang aman, yang nyaman, tapi kita berada dalam berbagai kondisi yang harus kita waspadai, harus kita cermati, harus kita betul-betul mewaspadai. Jangan sampai ketika estafet agama ini jatuh ke tangan anak-anak kita sudah meninggalkan kepada mereka sesuatu hal yang justru samar bagi mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya hadir juga di sini tidak sendiri. Saya bawa rombongan, satu bus 30 orang, satu bus, satu mobil pickup, satu mobil pribadi, rombongan. Nyampe ke hajat Ustadz Man Amin sama Kak Faisal. Jauh-jauh hari kami datang sengaja roadshow dakwah untuk tujuan menyemarakkan sholawat di bumi Sumatera Selatan. Dan temanya hari ini Prabu boleh berzikir, bersalawat dan berdoa. Kenapa? Karena situasi kita sekarang inilah sepertinya yang harus banyak-banyak kita lakukan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Yang jabatannya lebih tinggi dari kita banyaklah tepar duluan. Yang berpangkat bintang, pelatih, apalagi yang balok, yang palang-palang, sudah banyak yang kena yang namanya penyakit ini, namanya wabah yang harus juga kita waspadai. Solusinya, solusi ikhtiar, pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatan, tapi jangan lupa dengan ini, berzikir, bersolawat dan berdoa kepada Allah. Karena ini yang ngatur semua Allah. Makhluk ini tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Yang menarik, virus ini dari sejak keluarnya, kata para ahli, dia tidak hidup dewe. Dia ini numpang barang kecil ini yang tidak pernah kita jengok, tidak pernah kita jengok dengan mata, tidak pernah kita dengar suaranya. Dia numpang di droplet. Ini teori yang disepakati. Ada yang bilang sekarang dia baca kawang-kawang di udara, baca terbang, wallahu a'lam, belum ketahuan karena belum kejiwaan sayapnya. Karena yang kejiwaan selama ini durinya, saya belum pernah lihat corona itu ada sayapnya kan. Yang ada duri itu, duri pecah duren tapi tompol itu kan. Subhanallah, barang ini numpang katanya di droplet, di air ludah, atau di cairan-cairan tertentu. Dia udah pacak jalan dewek, dia udah pacak terbang dewek, tapi dia pacak ngacak mulai. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Belajar menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwwata. Selama ini kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah, tapi sekarang kita buktikan tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan ketentuan Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari kekuasaan dan kemampuan Allah. Tidak ada ilmu yang lebih canggih, lebih hebat melebihi ilmunya Allah Ta'ala. Apa yang kita mau andalkan sekarang? Makanya banyak-banyak berdoa. Saya titip juga doa. Tadi saya dapat telepon dari Palembang, titip doa juga dari Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Herman Deru. Putri beliau sekarang Hajah Percalean Puri, ya, baru melahirkan anaknya. Alhamdulillah anaknya sehat, tapi putri beliau saat ini kondisinya turun naik, sempat kritis
naik lagi, turun lagi, kita doakan. Anak gubernur, anak siapapun kita doakan. Apalagi anak-anak kita kaum muslimin seluruhnya kita doakan. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka semua yang sakit. Dan Allah selesaikan wabah ini, Allah cukupkan wabah ini, membuat kita semua kembali kepada Allah. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Supaya kita balik, supaya kita kembali kepada Allah. Allah kasih azab kecil supaya kita kembali. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan pejabat negara ini ngajak umat, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita taubat kepada Allah, ayo kita minta ampun kepada Allah, ayo wahai rakyat Indonesia, hentikan perbuatan maksiat. Belum kedengeran suara itu. Yang ada sekarang ceritanya tidak habis-habis, cerita dunia. Masker, oksigen, PPKM, PPKM lagi, PPKM lagi, diperpanjang lagi. Bukan PPKM yang mesti terus-terusan diperpanjang, tapi bangun malam diperpanjang, doa di tengah-tengah malam perpanjang, baca Al-Quran diperpanjang, duduk di masjid boleh diperpanjang. Sekarang malah duduk di masjid suruh batasi, khutbah Jumat suruh batasi, kegiatan keagamaan suruh dibatasi. Kadang-kadang, tapi subhanallah, mudah-mudahan ini bagian ikhtiar. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ikhtiar apapun, ajak sekarang umat kembali kepada Allah. Jangan cuma mengandalkan ikhtiar, apalagi ikhtiar manusia ini kadang-kadang aneh-aneh. Saya kadang-kadang aneh Pak di Lembang, Pak. Satu jalan ditutup, ada pembatasan sosial katanya. Jalan itu ditutup jam 9 malam ditutup. Kami tidak boleh lewat di jalan itu. Muntasim tidak baca. Nah, PPKM. Jam 12 dibuka lagi jalan itu. Saya bingung Pak. Jam 9 malam ditutup, alasannya corona. Jam 12 malam dibuka lagi. Apa coronanya lah tidur? Kali juga. Mungkin ada jam-jam tertentu barang ini keluar kali ya. Mungkin dia ada jamnya, ada waktunya, ada tempatnya, subhanallah. Kadang-kadang masjid ditutup, pasar tidak. Apa dikira masjid ini tempat penyebaran corona? Tidak ada sampai hari ini. Alhamdulillah orang-orang tua kita masih sehat yang rajin ke masjid. Kenapa? Karena ke masjidnya sudah bersih. Kalau sudah mulai pilek-pilek dikit, rasa ke masjid. Istirahat dulu di rumah. Banyak-banyak makan vitamin. Insya Allah diberi kesehatan oleh Allah. Optimis, yakin bahwa semua penyakit datang dari Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Berzikir, bersalawat, berdoa. Zikir penting karena pacak naik ke imun. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang sekarang sibuk sama imun tapi lupa sama iman. Dia lupa bahwa iman ini kalau naik, iman itu naik turun. Rasulullah ngomong al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Imun memang iman. Kalau imannya naik, imunnya naik. Imannya turun, imunnya turun. Maka kalau sekarang kita kepengen imun kita naik, iman kita naik, banyak-banyak zikir. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang. Jadi hati ini tenang. Hati ini bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh fisik kita. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Kita ini salah satu ciri orang kalau kena COVID mati rasa. Yang pernah ngerasa, pernah ada hilang-hilang penciuman.
lidahnya irang rasa, hati-hati kawan. Aku ngapa lah makan pempek kemarin, dah ganti rasa. Hirup cukup lalu motor, dah ganti rasa. Kalau hirup cukup dah ganti rasa, bisa jadi itu gejala COVID Pak. Tapi ada dokter ngomong itu sudah gejala penyembuhan. Kalau hirup cukup 2 botol tidak terasa COVID. Kalau makan pempek 20 lapar. Bukan COVID. Aku makan pempek 20 dah ganti rasa. Bohong. Benar 20 kok tu ganti rasa, kau makan terus lapar di mulut kamu. Subhanallah. Kita ini ada istilah santapan jasmani. Santapan jasmani itu ada rasa, dan ibadah juga ada rasa. Ibadah ini ada rasa. Dzaqa ta'amul iman, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasa. Salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi, siapa atau 3 hal ini dia bakal merasakan manisnya iman. Jadi setiap ibadah, setiap pekerjaan ritual agama kita ada rasa. Wong berzikir itu ada rasa. Orang sholat itu ada rasa. Orang baca sholawat itu ada rasa. Tapi banyak orang yang mati rasa dalam urusan rohani. Kita kan sering dibilang, mari sama-sama kita dengarkan santapan rohani. Tapi banyak orang makan makanan rohani tidak ada rasa. Makanan itu masuk, keluar lagi dibuang, tidak dirasakan nikmatnya. Tapi orang-orang soleh dulu merasakan bagaimana rasanya manis ibadah. Waktu zikir, nikmat. Lihat orang-orang soleh kalau zikir. Kadang-kadang kita menganggap mereka ini diluarkan. Kadang-kadang sampai goyang kepala itu kemana-mana. Kenapa? Ada rasa. Kita tidak rasa. Kena COVID di hati kita. Ada orang baca sholawat, saking nikmatnya baca sholawat tidak terasa gitu. Orang soleh kalau baca Al-Quran, saking nikmatnya baca Al-Quran. Imam Syafi'i dalam riwayat 2 kali khataman siang hari, 2 kali khatam di malam hari. Jangan ngukur dengan ukuran kita. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ente tiap hari buka HP lebih banyak dari buka Quran. Mana mau khatam Quran? Mereka orang yang punya rasa di dalam ibadahnya. Majelis taklim itu ada rasa. Duduk di majelis taklim, ngaji, buka kitab, ada rasa. Orang-orang soleh. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngaran Maulid Sirtul Durar, itu muridnya ngomong, ditawari, kira-kira kalau ente meninggal masuk surga, mana lebih enak? Enggak, kakek yang meninggal. Kenapa? Belum tentu ketemu nikmat seperti dulu di majelisnya. Iya, selama majelisnya beliau. Sehingga mereka ngomong apa? Setelah gurunya meninggal, badanna annana na'ishu fid dunya illa ba'da wafat Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kami ini tidak nyangka kami ini hidup di dunia kecuali setelah wafat guru kami ini Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa? Karena mereka berasa di taman surga. Kan Nabi yang ngomong, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, mampir. Kapan kita pernah merasa di taman surga? Kapan kita duduk di majelis taklim, kita merasa di surga? Kapan? Orang sholat ada rasa, sehingga ketika nikmati sholatnya tidak terasa yang lain. Ada sahabat mau dicabut panah yang menancap di tubuhnya kaki. Aku sholat dulu. Kaki waktu aku sholat cabut. Sholat dicabut, selesai sholat, sudah selesai, sudah tidak terasa. Dia sibuk dengan rasa yang lain. Kita ini sibuk dengan rasa dunia, sibuk dengan rasa jasmani, tapi lupa dengan rasa rohani. Padahal tubuh kita ini sempurna kalau terdiri dari 2 dimensi, jasmani dan kita coba sibuk ngaisi jasmani, lupa ngaisi rohani. Kita sibuk membersihkan jasmani, lupa membersihkan rohani. Ada orang baca Quran, saking nikmatnya baca Quran. Dikatakan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah, wali besar di
di negeri Yaman sana, dia bilang, saya ini kalau baca Quran, tidak mau baca Quran siang hari. Dia ngomong sama murid dia, guru ngapain nak ngaji guru siang-siang ini? Saya nak ngaji kalau siang. Kenapa? Setiap saya baca Quran, keluar rasa nikmat manis seperti manisnya madu. Jadi dia baca Quran, baca kalamullah, keluar rasa seperti rasa manis madu. Saya takut kaki kurangi pahala puasa saya. Tidak batal puasa, dia minum madu tidak. Cuma tatkala baca Quran keluar itu, sehingga katanya nanti saya terhitung orang yang mengambil kesempatan merasakan hal-hal seperti itu, sehingga apa yang dirasakan oleh orang puasa sudah kurasa lagi. Jadi biarlah aku baca di malam hari. Apa pernah kita nikmat baca Quran? Pernah kita berasa baca Quran rasa manis madu, berasa minum gula gula. Pernah kita merasa nikmat ketika zikrullah, menyebut nama Allah, ada rasa nikmat. Kalau orang duduk sebut nama Allah, luar biasa. Ada orang disebutkan nama Allah. Lihat Rasulullah waktu sudah di depan Ka'bah, datang Duthum membawa pedangnya, kemudian ngomong sama Rasulullah, siap menebaskan pedang di hadapan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari pedangku ini? Jawab singkat oleh Rasul, Allah. Sekali Rasulullah mengucapkan Allah, langsung jatuh itu pedang. Karena diucapkannya pakai rasa. Kita nyebut nama Allah tak ada rasa, nyebut la ilaha illallah tak berasa. Bagaimana mau ada rasa? Kita sudah mati rasa. Makanya penting untuk banyak-banyak zikrullah. Supaya apa? Supaya hati ini jadi hidup. Hati yang sering berzikir, seperti dia dapat siraman terus, sehingga basah terus. Kalau ditanami, tumbuh gitu. Kalau tanah tidak pernah disiram, lama-lama keras, pecah. Lahan gambut tidak pernah disiram, sulit pom, terbakar. Itulah kebakaran hutan. Dan sekarang repot di helikopter muter-muter terus. Kenapa? Memadamkan kebakaran hutan. Karena hujan tidak turun. Hati kita ini kalau tidak pernah disiram, gampang dibakar, gampang disulit. Kapan masuk ke rumah nak marah, ketemu bini nak marah, ketemu anak nak nangani, tak boleh salah dikit, mencak orang habis makan daging macan. Ada tak suami yang kalau balik ke rumah ibu, bu, ada ibu-ibu di depan? Ada. Bu, ada tak laki yang kalau balik ke rumah nak marah? Ada di sini ada? Mana uangnya? Jangan Pak, banyak-banyak zikrullah. Sirami hati dengan zikrullah, sirami hati dengan salawat Nabi, supaya dia tidak kering. Kalau dia tidak kering, dia tanam pohon, tumbuh dia. Pohon apa? Pohon cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada hamba-hamba Allah. Kalau sudah ditanggung dia tumbuh, akan ada buahnya. Kalau orang sudah dapat buahnya, mencicipinya, oh dia akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Ini yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita sedang berusaha merawat hati kita dengan zikir, dengan salawat, dengan doa. Tidak ada solusi lain saat ini. Yang harus kita sadari kecuali ingat Allah, ingat Nabi Muhammad, minta kepada Allah Ta'ala. Wasilahnya harus lewat Nabi Muhammad. Tidak ada pintu kita minta sama Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Bohong kalau ada orang bisa minta sama Allah tidak lewat Nabi Muhammad. Nabi Adam saja minta kepada Allah. Dalam riwayat minta ampun sama Allah dengan wasilah Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan kedudukan Muhammad di sisimu ampuni dosa. Fatalaqa Adam al-asma. Siapa namanya? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Belum kuciptakan itu Muhammad, kau kenal di mana? Karena setiap aku masuk ke dalam surga, aku lihat di pintu surga di atasnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
pepohonan dan dedaunan di dalam surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin tidak mungkin ada satu nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama itu adalah nama makhlukmu yang mulia dan kau cintai. Maka saat ini aku minta kepadamu ya Allah, dengan kedudukan Muhammad ini ampuni dosaku. Antal ladzi lamma tawassala Adam min dambihi bika faza wa huwa abaka. Engkau yang katakan oleh yang Nabi Adam bertawassul dengan diri dan dengan itu diampuni oleh Allah, padahal dia bapakmu. Sampai Allah mengatakan, "Na'am, kalau bukan karena dia, kau pun tidak kuciptakan wahai Adam." Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta ini. Jadi kita ini patut bangga jadi umat Nabi Muhammad. Jangan dikecil lagi. Jadi sekarang ada orang jadi umat Nabi Muhammad tidak bangga, malah dianggap Nabi Muhammad sudah jangan, nggak usah puji-puji Nabi Muhammad. Sudah sama kemauan bid'ah sesat kafir masuk neraka. Kacau itu. Ngaji belum selesai, tak sudah bagi-bagi kapling neraka. Allah belum bagi kapling neraka, itu bagi-bagi kapling. Dari mana ente pegang kunci dia neraka? Ente pegang kunci dia surga. Nabi Muhammad dulu ngajak orang masuk surga, nah ente sekarang keluar ini yang begini kafir sesat masuk neraka. Kafir dapat hak dari mana ente? Bagi-bagi kapling neraka. Masuk surga itu tidak lama dewean. Nabi Adam itu masuk surga dewean. Ramu. Maka Allah ciptakan setiap awal. Segala kami lemak dewean tidak jadi lah. Senyum dewean. Tak percaya praktek lah. Ada dari sini senyum-senyum lah dewean. Mulai ikan biji di rumah dengan mulai kian kulit. Percaya ada kena jin di jalan menuju masjid tadi ya. Jangan. Jadi masuk surga itu ada yang lain. Wa jannatun 'arduha ka'ardus samawati. Luas surga ini seluas langit dan bumi. Berapa boleh ini masih luas karena kosong masih banyak. Ini seluas langit bumi. Surga tidak bakal penuh. Jadi jangan CWI. Jangan masuk surga lewean. Sudah beli sertifikat surga, macam kamu kepala BPN di surga. Bagi-bagi surga. Surga ini masuk neraka, ini masuk surga. Jangan ngaplingi surga, jangan ngaplingi neraka. Ajak umat sama-sama. Kalau ada perbedaan pendapat, bukan diskusikan. Pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Pakai ilmu. Ada orang ngomong, apa itu puji-puji Nabi Muhammad? Tidak boleh. Itu sama dengan kita mengkultuskannya, menuhankannya. Siapa yang disebut Nabi Muhammad? Tuhan. Maka Imam Muslim dalam syair mengatakan, Da'mat da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta fihi wahtakim wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami. Kata Imam Al-Busiri, tinggal Nasara memuji Nabi Isa sampai menisbatkan kepada anak Tuhan. Nah ini jangan dibeloki. Wahkum bima syi'ta fihi wahtaki. Selain itu sifatkan Nabi Muhammad dengan sifat itu. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbahkan apapun kepada Nabi Muhammad dari kemuliaan dan dari apapun hal-hal mulia, karena memang beliau dimuliakan oleh Allah. Marfu'ad dzikir la yarfa'uha syai'. Kalau sudah dia diangkat, tidak kata lagi yang baca ngangkatnya lah mentok. Allah mengatakan apa? Wa rafa'na laka, dan kami sudah angkat sebutanmu wahai Allah yang angkat. Jadi kita muji Nabi Muhammad ini buat apa?
Sekarang kita puji Nabi Muhammad buat apa? Kita yang dapat manfaat. Karena ketika kita memuji Nabi Muhammad, kita yang ngejar kocok begentol. Kita lagi ngangkat diri kita. Jadi Nabi Muhammad dipuji sudah mentok. Maka orang yang memuji Nabi Muhammad, dia yang naik. Dia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai dikatakan oleh para penyair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku, dengan qasidahku, tapi aku justru memuliakan syair dan qasidahku dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ngomong, orang yang senang bersolawat kepadanya dan memuji Nabi Muhammad, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Yang paling banyak salawat kepadaku di dunia, dialah yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku yaumil qiyamah. Paling dekat duduk sama Nabi Muhammad. Makmano, Nabi Muhammad tinggi. Nah, dekat sama Nabi Muhammad, angkat diri kita. Bagaimana cara mengangkatnya? Sholawat, itulah pintunya. Maka doa kita ini mu'allaqun bainas sama wal ard, tergantung antara langit sama bumi. Sama dengan surat kami tak diunjuk perangku. Kapan lah? Dikapalkan kantor pos. Kapan lah dikawal kantor pos? Dari mana? Tak ganti alamat, tak ganti perangku. Tak nyampe-nyampe. Perangkunya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Ini ditutup lagi wa sallallahu wa sallama. Kenapa harus begitu? Karena semua amal kita ini antara diterima atau ditolak oleh Allah. Salat bisa diterima, bisa ditolak. Salatnya bisa benar, kalau dia benar, apa ini? Salat ini mulai dari wudhunya mesti benar, istinja mesti benar, bajunya mesti benar, segala mesti benar. Nah, ilmunya, kemudian hatinya mesti benar. Tak boleh riya, tak boleh minta dipuji, tak boleh ujub, tentang suara bagus jadi imam. Allah. Kadang-kadang kita salat ini kan, apalagi di masjid, kadang-kadang Allah Akbar ini 15 kali. Apalagi di was-was. Tidak masuk. Puji kawan mama ini. Kadang-kadang memang bawaannya was-was, tapi kadang-kadang ada orang yang dibuat-buat. Yang lain. Salat kita bisa jadi tahajud malam hari. Kadang-kadang orang lain. Iya. Tahajud malam hari tidak ada orang lain. Tapi itu buat pengumuman di status HP. Dia salat tahajud dia. Tak dipuji juga dia. Ujub. Diterima sama Allah. Allah nak menerima amal yang di situ kita menyekutukannya. Salat, zakat, puasa, semua bisa ditolak, bisa diterima. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad pasti ceto diterima oleh Allah. Fa'amaluna bainal qabuli wa raddiha. Aqimus salata 'ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salah 'ala Nabi Muhammad. Banyak-banyak salawat sama Nabi. Kalau kabulnya tidak kati lagi yang meragukan amal kita ini antara diterima atau ditolak sama Allah, kecuali salawat sama Nabi Muhammad. Satu-satunya perintah Allah yang Allah langsung bersama para malaikat mengawalinya, salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat salawat sama Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Tidak ada ngomong Allah salat, Allah zakat, Allah puasa, tapi salawat kasih kabar dulu. Allah, malaikat salawat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini pekerjaan dunia. Ini satu hal
yang kita lakukan, kalau kita lakukan mengangkat kita di hadapan Allah, membuat kita nanti yaumil qiyamah punya tabungan. Baca dekat sama Nabi Muhammad yang berhak dapat syafaat Nabi Muhammad, yang paling banyak salawat. Teorinya bagaimana? Saya sederhanakan teori. Nanti kita ini kan berhadapan dengan mizan, dacing. Pernah lihat timbangan pengadilan yang ada sekarang? Dan timbangan pengadilan. Tidak tahu saya gambar aslinya itu lurus atau ada beri. Kalau gambar yang timbangan pengadilan lurus ya? Kalau sekarang ini banyak kalau dari kanan dari kiri kapan yang salah rakyat kecil, kapan yang salah orang kecil, kapan yang tidak cocok sama rezim, kapan yang cocok sama rezim, lurus cacingnya naik. Tapi hati-hati, yang main-main kan macam itu, kaget semua itu satu persatu akan berhadapan dengan timbangannya Allah Ta'ala. Apalagi yang menzalimi ulama, jangan takut Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang tambah banyak kezaliman, semakin banyak kezaliman, semakin dia sedang memperbesar bandul yang akan kembali nanti menghantam diri mereka sendiri. Dan satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, tidak lupa. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, mustahil Allah lupa. Mustahil itu tidak tercatat, dan mustahil Allah tidak mampu membalasnya. Pasti dibalas. Wala tahsabanna alladziina wala tahsabanna Allah alladzi ghafilan amma ya'malu dzalimun. Dan jangan kalian kira Allah lupa dengan gawe wong zalim itu. Yang bunuh 16 kali itu, belum baik. Kaget siko-siko. Nah, sekarang lah mati ketakutannya loh. Kan dari tumbal dari komandannya yang naik Land Cruiser. Tunggu baik waktu. Yang naik Land Cruisernya tunggu, yang mengeksekusinya tunggu, dalamnya tunggu, semua tinggal nunggu giliran. Tidak di dunia, di akhirat. Satu nyawa manusia dibunuh dengan cara zalim, hati-hati. Ente ngamininya 1500 tahun yang lalu, ente aminkan sekarang, ente syarikan fil qatl. Anda masuk termasuk orang yang berserikat dalam pembunuhan. Apalagi sekarang kita nengok dengan mata kepala kita, dibunuh dengan cara zalim, hati-hati. Yang membelanya, yang cenderung kepadanya, ikut, tunggu munkar nakir dari urusan. Sekali kebuk masuk 7 lapis bumi. Jangan sekarang kadang banyak orang tatap datang. Udah tak urusi aku, kaki urusan aku sama malaikat. Jangan ngomong urusan sama malaikat. Malaikat itu besar. Kadang malaikat Jibril sayang dari sebelah susah, dari barat sampai ke timur. Munkar nakir, ya Allah. Kamu akan berpikir bukan munkar nakir itu. Sekali ngebuk, tak berangkat lagi. Subhanallah, kalau Allah kepengen ngerasa adabnya, dibalik lagi, gebuk lagi, pasang lagi. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pendidikan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan tadi. Nanti kita akan berhadapan dengan timbangan. Nah, saat timbangan amal buruk kita lebih banyak dari amal baik, karena amal baik kita ini masih diseleksi dulu. Ketika ditimbang amal buruknya lebih banyak. Nah, ini yang dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu Rasulullah yang nolong kita, sehingga amal baik kita nanti lebih banyak daripada amal. Dengan apa? Dengan semakin banyak sholawat yang kita baca. Salawat ini baru Mastercard, terlalu kartu. Semakin banyak isinya, semakin berat timbangan. Ini isinya bukan duit, bukan. Salawat sama Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah ditolong oleh Nabi Muhammad, selesai urusan kita. Selesai urusan kita. Sekarang urusan dunia beda jadi mendalam.
Urusan di dunia perlu wasilah, apalagi nanti urusan di akhirat tak ada yang bisa bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Dan apapun yang ada hubungan sama Nabi Muhammad, anak kita menghafal Quran, nah ini bantu kita nanti memberi syafaat. Tapi syafaatul uzma, syafaat terbesar pemiliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikrullah dan salawat adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan berkah. Hari kan sudah jam 10 sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam berapa? Subuh. Sampai jam 12 kami balik mulai pagi. Kamu balik berapa boleh? Insyaallah. Mudah-mudahan 10.30 selesai. Sebelum saya lanjutkan, yuk salawatan dulu. Salawatan lagi, tenangkan hati, hadirkan hati kita, berharap kepada Allah agar hidup kita diberkahi dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Salam
Nabi Muhammad. Alaihi. Salawat kepada Nabi Muhammad ini guru bagi orang yang tak punya guru. Orang tak pernah ngaji, tak pernah duduk di pondok pesantren, jangan takut. Duduk ibadat yang benar, ikut di majelis salim, banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad. Dekat sama orang-orang soleh. Tadi saya baca awal dalam kalimat ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Banyak-banyak dekat, hendaklah kalian bersama wong-wong yang jujur. Jangan galak bergaul sama tukang bohong. Nular bohong ini. Dari yang kecil sampai besar. Jangan galak bergaul sama tukang ngecap. Jangan galak bergaul sama wong besar kelakar. Jangan. Nanti kita akan bikin ini, nanti kita akan bikin ini, nanti. Jangan rusak itu bisa. Ini Allah yang ngomong wakunu ma'as. Kalau kita berkolaborasi dengan tukang bohong, nggak masuk surga. Iya, kakek masuk surga. Tapi surga juga bohong-bohongan. Tapi bohong. Jadi jangan galak bergaul sama tukang bohong. Jadi bohong. Ujung-ujungnya kita kena bohongi. Zaman ini Pak, yang paling penting 2 T, Pak. Takwa sama tawakal. Tapi di Sumsel juga lagi heboh 2 T. Nggak usah terjemahkan nih. Nggak usah. Kenapa? Hati-hati. Banyak wong galak ngotai di zaman ini. Yang 2 T kecil Pak, ada yang 11.000 Pak. 11.000 T. Beli ke pepek Lembang banyak dulu. Subhanallah. Jangan banyak bergaul sama tukang bohong. Orang yang bergaul sama orang soleh sama dengan bergaul dengan tukang minyak wangi. Nabi yang ngomong, matalul jalisis saleh kamathali ba'i'il misk. Permisalan teman duduk yang soleh seperti kita duduk sama tukang minyak wangi. Tidak beli minyak wangi, tapi bisa mencium aroma wanginya. Permisalan teman duduk yang jelek, matalul jalisis su kamathali nafikhil kir. Seperti kita bergaul dengan pandai besi. Tidak belok kelas, tidak belok bakar besi, tidak. Tapi kita bisa mencium bau asapnya. Kita tidak belok bohong, tidak. Tapi aroma kebohongannya kita hirup. Dan lama-lama itu akan merusak hati kita. Makanya duduk sama orang soleh. Dulu kalau kita punya anak ada kiai juga dibawa anaknya, kiai turun kiai. Dulu kalau habis sholat Jumat berebut ngajak makan kiai. Di Palembang masih ada sampai sekarang. Kalau kiai turun dari mimbar, itu di depan masjid, samping masjid, di belakang masjid ada rumah-rumah yang buka rumahnya. Kenapa? Uji kiai kami dulu. Kalau kiai turun dari mimbar kami ajak makan, kami mulai berkah. Di dalam kitab Qawaidul Mukhtar diceritakan sampai kadang mereka menyajikan makanan di luar nalar akal. Kapan tunjuk makan sampai seperayu panjang, segala ada kambing, ayam segala macam. Sampai kiai ribut marah. Yang pikirannya perut ada gentong. Tunjuk makanan banyak macam ini. Bukan kiai. Saya tahu kiai tidak makan banyak, tapi memang sengaja saya sajikan di sini supaya makanan-makanan ini dapat pandangan dari kiai, dipandang oleh ulama, dipandang oleh orang soleh. Habis ini makanan ini kunjuk makan sama keluargaku, kunjuk makan sama anak biniku, kunjuk makan sama tetanggaku, dia sudah dapat berkah dari pandangan wajah, dari pandangan mata orang soleh. Ini husnudzon orang dulu. Zaman sekarang kita kadang-kadang lihat anak-anak zaman sekarang tidak ada yang rusak kecuali karena pergaulan, salah dalam memilih teman. Makanya kita harus cari teman orang soleh. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapatkan keberuntungan karena berteman dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kenapa dapat belajar yang begitu mulia? Karena pertemanannya, persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Tidak ada persahabatan yang lebih mulia.
dibandingkan dengan persahabatan seseorang dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau menjadi sahabat terbaik, bahkan menemani hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam pelajarannya yang kita mau ceritakan hari ini, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar ini membawakan hadiah kepada Nabi waktu mau hijrah. Dia bawa 2 kendaraan, kemudian ditanya oleh Nabi. Dia tanya dulu, ya Rasulullah, milih yang mana? Disuruh Nabi milih. Ini murid sama guru pinter, tahu Sayyidina Abu Bakar. Gurunya suruh milih dulu, Nabi suruh milih dulu, sisanya baru buat dia. Kalau sekarang kadang-kadang murid lebih dulu dari guru. Ini enggak, guru suruh milih. Pilih yang mana? Ya Rasulullah. Kau nak yang mana? Yang mana? Kaget mana yang kau pilih, yang tidak kau pilih buat. Sudah selesai, tapi ada harganya. Ada harganya kata Rasul. Tidak ya Rasulullah, ini hadiah. Ada harganya, saya mau bayar. Rasulullah ngajarkan kita, berjuang itu modal. Berjuang hijrah itu pakai modal. Bayar Nabi Muhammad kendaraan, dibayar. Kemudian berjalan berdua bersama Sayyidina Abu Bakar. Ada orang-orang besar, para pemuda, para wanita yang menjadi penopang di dalam hijrah Nabi Muhammad. Di pelajaran, orang tua jangan galak lupa sama yang muda. Yang muda jangan juga tidak hormat sama yang tua. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Duduk sama orang besar, yang muda duduk sama yang tua, ditanya, belajar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh gantikan tempat tidurnya. Gantikan tempat tidur. Nabi tahu bahwa itu ancamannya mati, karena sudah dipersiapkan pemuda-pemuda kafir Quraisy dari berbagai macam kabilah yang siap untuk membantai Rasulullah. Suruh gantikan Sayyidina Ali. Kira-kira Pak, kalau kita jadi Sayyidina Ali, ya? Saya tanya semua yang hadir di sini, yang jagoan, yang separuh jagoan, yang tidak jagoan. Coba, kalau kita jadi Sayyidina Ali diperintah Rasulullah, gantikan, tidur di sini. Tahu ini urusan gantikan Nabi Muhammad, tidur di sini, siap berarti untuk ditumbalkan, dikorbankan, dibunuh. Lihat bagaimana didikannya Nabi Muhammad. Nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi. Jadi jangan sekarang ada kelompok-kelompok, hati-hati. Banyak sekarang berbagai macam kelompok. Ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Sok melakukan studi kritis terhadap sahabat Nabi, menilai sahabat Nabi, monten sahabat Nabi, ini sahabat ini begini. Jangan. Tidak ada apa-apanya kita dengan sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya kedudukan kita dengan kedudukan sahabat Nabi. Dalam ilmu ulumul hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu jarah wa ta'dil itu hanya berlaku ba'da tabaqatus sahabat. Setelah sahabat baru banyak dipakai ilmu ini untuk menyelidiki ini wong jujur atau tidak jujur, ini wong tukang bohong atau tidak bohong. Kenapa? Karena sahabat kullu ashabul rasul kulluhum udul. Dan ada yang tukang bohong sahabat Nabi. Yang tukang bohong itu zaman sekarang banyak tukang bohong. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah tukang bohong. Duit covid bagi lantak kawan. Bantuan untuk rakyat yang lagi susah habis makan. Kita PPKM di rumah tak boleh, betul, dagang tak boleh. Duit dimakan oleh kawan, subhanallah. Sampai duit kantongan soil, jadilah mantap kawan. Kan yang kedua kemarin duit kantongan soil 10.000 juga kantong. Subhanallah, ini dunia. Lihat sahabat Nabi, tak ada yang tukang bohong kan? Apa perintah Nabi jalankan. Sampai ada sahabat ditanya, ada tak kita ini galak? Kira-kira kalau mengalami masa seperti sahabat Nabi yang minum darah ijamah dari Muhammad, tadi saya sampaikan darah canduknya Nabi. Disuruh Nabi mengatakan sahabat, nah, buang, cari tempat yang aman, yang orang lain tidak ngikut.
Sahabat mana bawa dari sini, kayaknya pasti ketemu, di sini pasti ketemu. Selesai diminum sama dia. Tidak ngomong lagi sama Nabi Muhammad. Tapi ini darah suci, darah Nabi Muhammad. Kalau darah kita najis. Darah Nabi suci. Kemudian setelah diminum, ditanya oleh Nabi Muhammad, sudah diamankan? Sudah ya Rasulullah. Kau buat? Pokoknya tempat yang aman. Kata yang ini, tak kata ya Rasulullah. Rasulullah sebut. Tidak Rasulullah. Bid'ah syirik kafir. Malah akhirnya didoakan oleh Nabi. Perutmu ini tak bakal kena sakit perut selama-lamanya. Ada sahabat Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad, dari kecil jadi khadamnya Nabi Muhammad, dibawa sama ibunya. Ya Rasulullah, Khuwailid ini membantu kecilmu ya Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah. Apapun keperluanmu suruh dia. Kan kita kalau ada yang budak kecil suruh-suruh, itulah Anas bin Malik. Sampai didoakan oleh Nabi Muhammad, diberkahi umurnya, diberkahi hartanya, diberkahi keturunannya. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya panjang, ketemu sampai Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib pada Fatimah Zahra binti Rasulullah. Dia hidup masa Khulafaur Rasyidin 4, masa Al-Imam Al-Hasan, masa Al-Imam Al-Husain, ketemu dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketemu Muhammad al-Baqir. Rasulullah ngomong, kalau ketemu cucuku namanya Muhammad al-Baqir, titip salam Anas bin Malik. Kemudian nyampaikan, Datuk Nabi Muhammad kirim salam. Habis itu dia meninggal. Panjang umurnya, anaknya berkah, kebun kurmanya setahun berbuah 2-3 kali. Anaknya yang dimakamkan dengan tangannya dewek tidak kurang dari 80. Berkah doa Nabi Muhammad. Anaknya 80. Tidak usah nanya bininya, Pak. Ini anaknya. Bininya kayak Rasulullah kan 4. Anak yang dimakamkan sendiri 80. Berkah. Salah satu yang diceritakan dalam riwayat, Sayyidina Anas bin Malik ini punya sapu tangannya Nabi Muhammad. Sapu tangannya Nabi Muhammad itu karena dipakai kain yang mengelap wajahnya Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Anas mewaris itu. Tapi dalam riwayat sejarah mengatakan, kalau dia nak nyucinya, tidak dimasukin di baju, dilemparkannya ke api, diambil pakai kayu, diambil besi. Sapu tangannya tidak terbakar, kotorannya yang larut dengan api. Kenapa? Karena kain itu pernah bersentuhan dengan wajah Nabi Muhammad. Kain itu pernah bersentuhan dengan mukanya Nabi Muhammad. Jadi apapun yang nempel sama Nabi Muhammad itu jadi mulia. Kita ini jadi mulia, jadi umatnya karena bersentuhan dengan nama Nabi Muhammad. Kuntum khairat. Kita jadi khairat ummah. Ini berkat siapa? Bukan berkat kita, berkat Nabi Muhammad. Tidak ada yang daftar dulu. Ada yang daftar. Saya ini pengen dari tadi tertarik betul pensi yang ada mereknya IKD. Ada pensi mereknya DMI. Ada pensi lain. Dan tadi saya ngomong sama Ustaz, ada merek pensi, subhanallah, luar biasa. Pensi ini pakai merek, saya yakin yang mau masuk ormas dia pasti daftar dulu. Pasti didaftar Pak daftar dulu. Mau masuk pegawai Ustaz punya sekolah, mau masuk sekolah Ustaz daftar dulu. Mau masuk pegawai negeri daftar dulu. Mau jadi polisi daftar dulu, jadi TNI daftar dulu, jadi ASN daftar dulu. Tapi kita sampai hari ini anak cucu kita, datuk dan moyang kita jadi umat Nabi Muhammad, satu pun tidak ada yang misi formulir. Ini hadiah dari Allah, maka syukuri. Sahabat Nabi, kenapa di Madinah nyambut Nabi luar biasa? Karena mereka tahu kemuliaan jadi umat Nabi Muhammad. Boleh tak sekarang kita bergembira dengan Nabi Muhammad? Boleh. Puji Nabi Muhammad? Boleh. Salawat sama Nabi Muhammad? Boleh. Dulu sahabat-sahabat Nabi puji Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomong, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, wa ajmalu minka, kata Abbas, lan tara qattu aini wa ahsanu minka lan talidin nisa'u.
Wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abbas, yang lebih belakang dari kau dak kati. Tak pernah natu aku lewas. Yang lebih cantik, lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau lahir bebas lepas dari berbagai macam aib, seolah kau dilahirkan sesuai kemauan dirimu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian sama Nabi ini boleh? Boleh. Sahabat puji Nabi. Apa hukumnya salat Nabi pukul rebana? Boleh. Sahabat kan nyambut Nabi pakai rebana. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Pakai mana? Wajaba syukru Jadi sahabat ini nunggu Nabi harap-harap cemas. Rutenya berat. Kalau sekarang kita umrah naik bus AC, apalagi ada kereta cepat sekarang. Zaman Nabi naik puncak, naik gunung, turun gunung, sembunyi. Ada cerita Surakah. Ini mujizat. Surakah ini ngejar Nabi, berharap dapat sayembara. Karena Quraisy mengeluarkan sayembara. Siapa bisa menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan dapat hadiah besar. Surakah dia tahu kan ada 2 titik hitam. Dia ngomong, jangan aku dah tengok siapa pun. Setelah orang lari semua dia datang. Dia datang mengejar Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi. Belum sampai dia di hadapan Nabi, kaki kudanya melesak masuk ke dalam pasir. Dia terpental. Setelah itu dia minta dari Tanjung Pasir, dengar aku tidak, naik lagi dia. Naik lagi dia ke atas kudanya, bangun, dia kejar lagi Nabi Muhammad. Sampai kejadian yang kedua kalinya, akhirnya dia bertobat, minta ampun, dan kemudian menyatakan keislamannya dalam riwayat sebagian, dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Nabi kita. Orang yang tadinya jadi pembenci luar biasa kepada beliau, satu waktu bisa berbalik. Bisa berbalik menjadi orang yang paling cinta kepada beliau. Ada seorang yang dari belakang sudah niat nak membunuh Nabi Muhammad. Dia sudah bawa belati. Nabi lagi tawaf, dia sudah siap menusuk Nabi dari belakang. Nabi SAW melihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Nabi tahu. Nabi berbalik. Apa kabar? Kakak jawab apa?
Ada yang bisa buat? Tidak ada. Saya cuma mau tawaf juga. Berbalik lagi. Sudah siap nusuk, Nabi berbalik lagi. Sampai akhirnya ketika dia sampai mendekat kepada Nabi Muhammad, dadanya dipegang oleh Nabi. Tangan Nabi yang begitu lembut memegang dadanya, sampai kemudian masuk meresap ke dalam hatinya. Dia ngomong, demi Allah, sebelum ini engkau adalah manusia yang paling aku benci, bahkan aku ingin membunuh dirimu. Tapi sekarang engkau tidaklah menjadi manusia kecuali manusia yang aku paling cintai di atas permukaan bumi. Ini berkah tangan Nabi Muhammad. Tangan Nabi, mudah-mudahan tangan kita nanti bisa salaman sama tangan Nabi Muhammad. Man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, beruntung nanti. Sayyidatuna Aisyah lagi menjahit pakaian Nabi Muhammad, tiba-tiba alat jahitnya jatuh, tak bisa lihat, gelap. Sekarang banyak lampu, zaman Nabi tidak ada lampu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang membuat Sayyidatuna Aisyah bisa melihat apa yang hilang tersebut. Dari mana cahayanya? Dari wajah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sampai Sayyidatuna Aisyah ngomong, ma'adwa wajhak ya Rasulullah, ala keterang mukamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alwail liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti hari kiamat. Mudah-mudahan wajah kita ini, mata kita ini tidak diharamkan Allah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bukan Nabi sembarang Nabi. Jangan lagi ada orang ngomong Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Jangan diputus individukan, jangan dipilih. Jangan sama yang mana, tak ada sama. Keringat ente sama keringat Nabi beda. Saya cerita di akhir ini bab keringat. Keringatnya Nabi beda. Air wudunya Nabi kadu yang tatiluna biwaduhi sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air wudhu Nabi, para sahabat berebut-rebut sampai mau bunuh-bunuhan. Seolah mau bunuh-bunuhan berebut tetesan air wudhu Nabi Muhammad. Tetesan wudhu ente ada yang berebut. Yang ngomong sama-sama